إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati guru-guru saya, ada Ustaz Ustaz Al-Dosi, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Syarif, ada Ustaz Fitri, ada Ustaz Ridwan, dan juga para asatidz yang lain. Ya, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan yang limpah dan semoga ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu jemaah, kita salam. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pandangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya satu persatu. Karena begitu banyak dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ala nikmat Allah la tuhsuha illa Allah. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun dari kalian yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya nikmat Allah. Maka kewajiban kita sebagai hamba yang setiap saat, setiap waktu merasakan nikmat Allah itu, Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Fa adalah hukum la insya'u la azidannakum wa la yakfurun inna adabi lasyadid. Allah hanya meminta kepada kita untuk senantiasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita syukur terhadap seluruh nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, subuh pagi ini sebenarnya jadwal imam di Fajar yang kemarin dihubung oleh Ustaz Ridwan, katanya sudah dijadwalkan untuk isi kuliah subuh kultum atau apa ya? Kuliah panjang ya, bukan kultum ya. Nah, kalau kultum kan ada yang bilang kuliah 7 menit, ada juga yang bilang kuliah terserah antum, kata Ustaz. Cuma kemarin ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak di atas tiga, katanya kalau ceramah atau kuliah pagi Ahad akhir bulan, habis kuliah, habis ceramah katanya ada makanan menuju. Alhamdulillah. Berarti kita pagi ini kultumnya bukan kuliah 7 menit, karena kuliah 7 menit terlalu pendek ya. Dan juga kalau kuliah terserah itu nanti kalau saya kepanjangan, nanti bapak-bapak bosan. Berarti kuliah pagi ini namanya kultum karena ada makan, kuliah dulu makan. Ya, jadi kita kuliah dulu makan. Alhamdulillah kita dapat sama-sama menghadiri majlis taklim. Habis taklim kita ada makan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebentar. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Makanya kalau ada di antara kita yang sekarang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang 60 tahun, berarti sebentar lagi kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Tapi kalau kita tahu bahwa kematian itu kita tidak tahu, bisa jadi yang umur baru 10 tahun sudah meninggal duluan. Oleh karena itu, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka kita perlu tahu bahwa kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah sediakan kita tempat yang terindah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia mendapatkan kenikmatan di dunia atau bisa merasakan kenikmatan di dunia, kita harus berusaha dulu. Ya, contohnya kalau kita ingin makan sate misalnya, kalau kita ingin makan sate kan pasti kita harus beli dagingnya dulu. Setelah beli daging, dibersihkan dulu, kemudian diiris-iris dulu, kemudian diambil tusukannya, kemudian dibakar dulu. Nah, supaya daging ini menjadi enak, dibikin lagi tuh sambalnya, bumbunya, supaya nikmat sampainya kan gitu. Setelah semuanya kita siapkan, kita bakar, baru bisa kita nikmati. Semua kenikmatan yang kita dapat di dunia ini pasti melewati usaha kita dulu. Kalau misalnya kita mau ingin makanan Sunda misalnya, kalau di Sunda katanya makanannya ada kelalapan, ada ikan asin, jengkol, pete, nah, itu nikmat ya. Nah, kita ingin makan enak-enak begitu, kita usaha dulu, harus beli itu petenya, jengkolnya dimasak dulu dan lain sebagainya, baru kita bisa merasakan nikmatnya makan. Itu di dunia. Kalau di akhirat tidak, apalagi kita mendapatkan tempat di surga. Kita ingin makan sate, nggak perlu lagi beli sate, nggak perlu lagi dagingnya diiris-iris. Kita ingin makan sate, sudah ada di hadapan kita, dan kita menikmati sate. Nah, enaknya sate di surga pastinya lebih enak daripada sate di dunia kan itu. Begitu juga kita ingin makanan Sunda, makanan Jawa, atau makanan daerah manapun yang paling enak, kita ingin di surga pasti ada, pasti kita dapat dari surga. Nah, itulah kelebihan hidup di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, bukan yang harus kita cari di surga, bukan, tetapi di saat kita hidup di dunia inilah kesempatan kita untuk mencari amal perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jadi pertanyaan bagi kita, amalan apa saja yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12 difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saya bacakan, bisa langsung kita dalam takdir kedua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun walladziina hum lis-zakati fa'ilun walladziina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladziina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladziina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ciri-ciri yang disebutkan di atas, intinya apa? Intinya kita akan mewarisi surga, dan surga Firdaus disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu surga tertinggi, surga yang paling mulia. Cuma dan cuma rahimahumullah, qad aflahal mu'minun, kata Allah, telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat qad yang menandakan bahwa pasti kita orang yang beriman akan beruntung. Makanya bersyukur kita, karena kita telah
telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ini disebutkan ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung itu yang bagaimana, yang nantinya akan kembali ke surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum fi shalatihim khashi'un", yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ciri orang yang beriman yang akan mewaris surga firdaus, yang pertama orang yang khusyuk di dalam sholat. Nah, kenapa itu dengan orang yang khusyuk di dalam sholat? Jadi itu pertanyaan di antara kita, ada nggak sih orang yang bisa khusyuk sholat itu? Ya pastinya harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak mungkin ayat ini ada. Karena ayat ini ada di dalam Al-Quran, pasti ada hamba Allah yang bisa melaksanakan sholatnya khusyuk. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang kemudian ya belum tidak mendefinisikan khusyuk secara spesifik, tapi beliau mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran untuk menunjukkan, untuk memberitahu kita semua bahwa bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Di dalam surat Al ayat 16 beliau menukil firman Allah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimus sholata li dzikri", dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kata beliau, di saat kita sholat berarti kita harus fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, hati kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ingat lagi dunia-dunia di saat kita sholat. Cuma kan susahnya kita kadang-kadang di saat sholat itulah banyak ingatan kita yang hadir. Ya, kata orang biasanya kalau ada barang kita yang kehilangan sudah disaring segitu lamanya di rumah kita, misalnya begitu sholat baru ingat di mana barang kita yang hilang tadi tempatnya. Nah, itulah susahnya kita. Nah, jadi ciri orang yang bisa sholat yang khusyuk yang harus kita lakukan adalah harus pikiran kita difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga harus tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip surat Al-A'raf ayat 204. Ya, beliau mengutip ayat ini, "Bala takun minal ghafilin", janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang lalai. Kalau kita sholat ingin khusyuk, maka kita tidak boleh lalai dalam sholat. Kita harus semangat kalau mau sholat, jangan asal-asalan. Bahkan kalau kita lalai dalam sholat, itu dikatakan termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Bahkan dia termasuk orang yang celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din", tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama itu? "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim", yaitu orang yang menghabis anak yatim. Yang pertama, orang yang marah-marahin anak yatim itu tidak boleh. "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin", kemudian orang yang tidak mau memberi makan pada yang miskin. Selanjutnya, "Fawailul lil musallin", celakalah orang yang sholat. Orang sholat celaka. Nah, ini kan bahaya. Nah, orang yang sholat yang celakanya bagaimana kata Allah? "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun", yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yarahu wa yamna'u. Dan sholatnya itu juga karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini bahaya. Ini sholat yang celaka. Maka kita harus hindari hal-hal yang demikian itu.
bukan karena yang lain. Jadi sholat tidak boleh malas-malasan. Sholat itu harus semangat, menghadap Allah harus semangat. Kalau Allah adalah Tuhan kita yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mewakilkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali, beliau mengutip surat An-Nisa ayat 43, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Jangan kalian mendekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Nah, artinya kata beliau, kalau kita ingin sholat agar sholat kita khusyuk, maka setidaknya kita memahami apa yang kita baca. Yang kita baca dalam sholat itu setidaknya kita memahami, bukan mengartikan. Kalau mengartikan susah kali kalau kita orang Indonesia. Tapi minimal bacaan-bacaan kita itu kita paham apa maksudnya, apa maknanya. Kalau itu semua kita lakukan, maka insya Allah kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tapi jemaah dan jemaah rahimahumullah, kata para ulama, sesungguhnya sholat khusyuk yang sebenarnya adalah sholat yang mampu menghindarkan kita daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Karena akan percuma kalau ketiga hal tadi kita lakukan ke dalam masjid, kita sudah ingat Allah dengan khusyuk, ya. Kita sudah semangat sholatnya, kita sudah paham apa yang kita baca dalam sholatnya, khusyuk rasanya sholat di dalam masjid. Begitu selesai sholat, keluar dari masjid, di tangga masjid, ada sandal bagus, mereknya apa yang paling mahal, Afid, atau ada yang lebih mahal seperti itu misalnya. Kayaknya punya orang kaya, orang terkaya setiap yang punya sandal yang bagus di sana. Kemudian dia maling sandal itu dibawa pulang, maka sholatnya tadi belum dikatakan khusyuk. Selama sholat kita tidak mampu menjaga kita daripada perbuatan keji dan munkar, maka sholat kita belum dikatakan khusyuk. Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang pertama kali dihitung atau yang dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Kalau sholatnya rusak, maka amal pun menjadi rusak. Jadi kita harus jaga sholat kita. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri orang beriman yang nanti akan mewarisi surga Firdaus pertama adalah orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian ciri yang kedua adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang mampu menjaga dirinya daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, atau perkataan yang tidak baik, perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Nah, jemaah sekalian rahimahumullah, kesempatan kita di dunia ini adalah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu itu adalah mahal harganya. Dan kalau di barat sana, waktu itu hanya dihargakan dengan uang. Detail semuanya katanya, waktu itu adalah uang. Tetapi kalau Islam tidak ada. Dalam Mahfudah menyebutkan al-waqtu athman dan dhahabi, waktu itu lebih mahal daripada emas. Iya, waktu itu lebih mahal daripada emas. Karena kalau kita punya emas banyak, kita punya rumah mewah, kemudian rumah emas itu atau mobil itu hilang, misalnya kebakaran misalnya. Kalau kita masih dikasih kehormatan sama Allah, masih ada kesempatan kita untuk bisa mendapatkan lagi rumah mewah, emas dan lain sebagainya. Coba kita lihat dulu. Yang kita nasional, tapi langsung hartanya yang masih dikasih kesempatan hidup sama Allah sampai sekarang, hartanya kembali lagi masih bisa dicari. Tapi kalau waktu tidak bisa, kalau waktu sudah berlalu, maka waktu yang berlalu tidak mungkin kembali lagi di hari ini. Makanya dalam surat Al-Asr disebutkan
wal usri, ini masa Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena mahal waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam keadaan rugi semua manusia kata Allah. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang cakap rugi, yang jelek rupanya juga rugi. Semuanya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala sehingga menyampaikan firman-Nya bunyinya seindah ini. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau pandangan mata kita kan kalau orang itu punya mobil mewah, rumah mewah, dianggap dia yang paling beruntung kan gitu. Kalau dia orang itu nggak punya apa-apa, oh dia orang rugi. Tapi itu di pandangan mata kita. Tapi di hadapan Allah tidak. Yang rugi itu manusia, seluruh manusia itu rugi. Makanya di sini Allah tidak mengatakan innal miskina lafi khusr, sesungguhnya orang miskin itu dalam keadaan rugi, tidak. Karena orang miskin belum tentu rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang rugi siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah. Yang tidak rugi hanya orang yang melaksanakan amal saleh. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan keimanan itu dia bisa dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan amal saleh. Makanya kita diperintahkan untuk melaksanakan banyak amal saleh di saat kita hidup di dunia ini agar kita bisa meraih surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita menjaga perkataan kita. Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz kita Salim. Sekarang itu banyak fitnah kesana kemari sehingga kita tidak bisa bersatu lagi. Itu akibat fitnah juga dari mana? Dari ucapan kita, dari perkataan kita. Dan sekarang perkataan itu tidak hanya keluar dari mulut. Sekarang kebanyakan perkataan yang merusak itu adalah dari jari-jari kita. Ada masalah sedikit dengan tetangga, kirim status. Nah, itu perkataan termasuk di dalam ayat yang tadi. Walladzina ma'alillah minhum. Nah, hati-hati kalau kirim status. Ada status kita yang membuat hati orang lain jadi sakit itu dosa bagi ma'yafidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kita yang dicatat oleh malaikat Allah. Karena itu mari kita jaga perkataan kita, mari kita jaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Kita melakukan perbuatan baik, ya, kesempatan kita di dunia agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Kita punya harta, maka ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Karena dari harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Zakat kewajiban bagi kita untuk dikeluarkan. Karena itu akan membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, sehingga kita nanti akan menuju ke tempat yang paling bersih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang yang mampu menjaga kemaluannya. Ya, orang yang mampu menjaga kemaluannya. Masih dan jemaahnya Allah. Aurat kita harus kita jaga. Ya. Dan dalam ayat ini disebutkan kemaluan. Kalau dalam kitab Ulumul Mar'ah disebutkan la yanzuru rajulu ila auratil mar'ah wa la yanzuru mar'ah ila auratil rajul. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat kemaluan perempuan. Seorang perempuan itu juga tidak boleh melihat aurat kemaluannya seorang laki-laki. Tetapi ada lagi hadisnya, la yanzuru rajulu ila auratil rajul wa la yanzuru mar'ah ila auratil mar'ah. Dan istilahnya oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat sesama laki-lakinya. Nah, kalau kita kadang-kadang ada sesama laki mandi bareng satu kamar mandi sehingga saling terlihat auratnya, kemaluannya, itu tidak boleh. Para perempuan begitu juga, dianggap harus mandi sekamar, ya, satu kamar mandi bisa mandi bareng, telaga, itu tidak boleh, dilarang. Maka kita harus jaga aurat kita. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri kita. Kalau terhadap istri nggak apa-apa, atau istri terhadap suami nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita menyebutkan akad nikah. Akad nikah itu Allah mengikat kita. Kalau dia ikat kan pasti menyatu. Maka tidak mengapa kalau seorang suami
istri tidak apa-apa melihat aurat suami. Karena bagi mereka itu bukan aurat lagi, karena mereka sudah muhrim. Cuma oleh karena itu mari kita sama-sama jaga kemaluan kita, ya. Karena ini bahaya. Ya, jangan sampai kemaluan kita ini dipakai di sembarang tempat. Padahal sudah ada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang yang beriman yang selanjutnya yang nanti akan mewaris sesuai Firdaus adalah walladzina hum bi amanatihim qa'idun, yaitu orang-orang yang memegang amanah dan menjaga amanah. Jemaah sidang umat rahimahumullah. Kadang-kadang di antara kita ini ada yang mengatakan begini, oh saya ini kan tidak pernah memegang amanah. Nah itu hati-hati, karena merasa dirinya bukan sebagai ketua DKM masjid misalnya, bukan sebagai RT, bukan sebagai RW, bukan pejabat di kantor di tempat kerja, dan sehingga menganggap dirinya tidak pernah memegang amanah. Kalau dikatakan, kamu kan sudah menikah, punya istri, punya keluarga, berarti kamu sebagai suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, berarti kamu punya amanah. Kalau saya kan belum menikah, nah nanti kan begitu, berarti saya tidak memegang amanah. Semasa dan cuma Allah, setiap kita ini memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan amanah tersebut. Karena kalau kita merasa menganggap diri kita bahwa kita tidak pernah memegang amanah, menjadi salah nanti. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak merasa memegang amanah, dan tidak dikatakan sempurna, tidak dikatakan agar beragama seseorang kalau dia tidak melaksanakan amanah tersebut. Maka semua kita ini pasti memegang amanah. Dan dikira jasad kita ini bukan amanah, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mata bisa melihat, ini adalah amanah dari Allah yang harus kita syukuri. Yang ditunaikan amanahnya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan melihat yang baik-baik, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau begini sehingga menangkap kita. Mulut kita ini adalah amanah, hidup kita ini adalah amanah, telinga kita ini adalah amanah yang harus kita tunaikan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kaki kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan amanahnya untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik, ke tempat tamu seperti ini. Karena dengan demikian kata Rasulullah SAW, "Man fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yaqiyah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka dia akan selalu ada di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Kalau kaki kita dipakai untuk melangkahkan ke tempat ilmu seperti ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Misalnya tariqan yang tersubihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang meringankan ada kakinya menuju ke tempat ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan dan mudahkan kakinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaki adalah amanah. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min, ini yang ciri orang yang nanti akan mewarisi surga Firdaus adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang yang selalu menjaga sholatnya. Terima kasih dan terima kasih Allah. Sholat adalah kewajiban yang utama yang harus kita lakukan. Sholat tidak boleh tidak kita lakukan. Mau kita sakit, sebab apapun sakit kita harus ada orang yang mengingatkan kita untuk sholat. Karena sholat bagaimana yang dikatakan hadis tadi, sholat adalah amalan yang paling pertama kali bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tingkah laku kita jangan pernah meninggalkan sholat. Karena ini adalah perkara kewajiban yang tidak boleh tidak kita lakukan. Kalau puasa haji itu perintah lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sholat perintahnya langsung Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan pentingnya sholat. Maka sholat harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun satu waktu. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu
Ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa, ibadah yang besar. Kita jaga agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat suatu yang kita bisa migrasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dan cuma hanya Allah. Beberapa sini tersebut mudah-mudahan dapat kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat lupa Jumat terus. Kayak subuh ya. Soalnya ini kan makanan udah datang soalnya. Kalau tadi makanan datang. Ya. Intinya itulah ayat Al-Quran dan surat Al-Mu'minun ini mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri-cirinya tadi dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita dapat lakukan itu maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika al-waritsun, mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka akan mewarisi surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini perhatikan alladzi ulaika humul waritsun, mereka yang akan mewarisi. Ini bahasanya luar biasa. Kalau mereka yang akan mewarisi, pasti mereka memiliki penuh di surga. Jadi bukan kayak kontraknya. Mereka milik penuh karena mereka yang mewarisi. Ini bahasanya mewarisi. Jadi ini luar biasanya ciri orang beriman tadi yang akan menempati surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sekedar menempati, tetapi ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun.